penguatan kepada memori anak itu adalah pembiasaan. Tetapi sekali kita jangan, itu akan melekat. Pembahasan kali ini yang akan dibahas adalah pengalaman kami sendiri, karena kami baru punya anak satu, Bu. Ketika anak sering nyala-nyala, sering mengambil barang punyaan temennya, punyaan sendiri tidak mau dikasih sama temennya gitu, Bu. Nah, bagaimana untuk mengatasi anak tersebut yang sekiranya sama-sama beruntung, baik dari anak saya maupun anak orang lain. Mengambil punyanya teman, misalnya kok punyanya sendiri tidak boleh dipinjamkan sama teman. Itu yang jelas hanya ada 3 item yang dimiliki oleh anak, yaitu apa yang didengar, apa yang dilihat, itu pasti akan dilakukan. Nah, ketika dia melihat teman mengambil punyanya teman yang lain, ketika dia melihat, dia pasti akan menirukan. Nah, ketika dia mendengar pembicaraan kita dengan dengan nada yang tinggi, dia nanti pasti akan menirukan dengan nada yang tinggi pada temannya. Nah, ini yang harus kita waspadai terhadap anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah ibarat kertas putih yang masih belum tergores. Kalau kita menggoreskannya dengan pola asuh yang demokratis, kita memberikan kebebasan, tetapi kebebasan dengan terarah. Dalam artian kebebasan yang kita berikan kepada anak itu ibarat kita bermain layang-layang. Bermain layang-layang, ketika layang-layang itu melambung tinggi, pasti akan kita tarik. Begitu kita tarik agak pendek, layang-layangnya sudah mau jatuh, kita lepas lagi, dia akan naik lagi. Nah, istilahnya tarik ulur ya. Tarik ulur antara benang dengan layang-layang yang ada. Ibarat anak kita adalah layang-layangnya, kita adalah benangnya. Jadi layang-layang itu akan melambung tinggi. Itu tergantung dari bagaimana kita mengkondisikan benang ini. Misalnya ketika dia mengambil punyanya teman, kita tidak harus marah. Kita harus memberikan suatu reward kepada dia ketika dia pulang. Nak, tadi kenapa kok ngambil punyanya teman? Itu kan bukan punyanya kita. Kalau kita mau ambil punyanya teman, bukan punya kita, berarti kita harus pinjam. Teman, aku mau pinjam. Kalau teman masih belum mengizinkan, berarti nunggu bolehnya teman. Itu harus kita ulang-ulang. Karena apa? Satu kali pembicaraan kepada anak itu belum tentu akan masuk ke dalam memorinya dia. Bagaimana untuk menanamkan memori pada anak? Itu harus berulang-ulang, pembiasaan. Ini adalah sesuatu pembiasaan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Seperti contoh yang sepele, kita menyuruh anak untuk menaruh sandal di rak sepatu. Tetapi kita sendiri ketika keluar dari rumah, masuk dalam rumah, sandal kita di mana, yang kiri di mana, yang kanan di mana. Sekalipun kita mengulangi pembiasaan itu 1000 kali dalam sehari, itu tidak akan digubris. Tetapi kita harus memberikan suatu contoh. Begitu kita keluar dari rumah, kita mau masuk rumah, ya sandal kita taruh di rak sandal. Begitu juga begitu anak kita tidak menaruh di rak sandal, kita tegur, loh sandalnya di mana? Ayo, tempatnya di mana? Kemarin kan di rak sepatu, yuk kita taruh di rak sepatu. Itu adalah pembiasaan. Jadi pembelajaran untuk anak itu bukan pembelajaran kognitif, tetapi pembelajaran perilaku. Action, harus memberikan contoh, dan itu harus pembiasaan, diulang-ulang. Sama dengan satunya disuruh manggil abi, satunya suruh manggil bapak, satunya suruh manggil papa, dia bingung. Bahasa mana yang harus kita berikan? Karena bahasa anak itu adalah bahasa yang betul-betul kita tanamkan mulai kecil. Satu bahasa, kalau satu tidak boleh, ya satunya tidak boleh. Jangan penjenengan bilang tidak boleh, tapi ibunya boleh, neneknya bilang tidak boleh, nanti tantenya boleh. Ini anak ini akan menjadi bingung. Karena dia merasa yang mau saya pakai yang mana. Jadi kalau mengenalkan bahasa anak, itu harus satu. Kalau satu melarang, satu juga harus melarang. Ini adalah satu pembiasaan. Tidak bisa. Misalnya, sudah kita punya schedule. Kamu kalau bangun pagi, setelah bangun pagi kamu harus mandi, jangan lupa kamu gosok gigi. Nah, itu setiap hari kita rutinitaskan. Harus diulang. Karena apa? Memori anak untuk
untuk memberikan penguatan kepada memori anak itu adalah pembiasaan. Tetapi sekali kita jangan, itu akan melekat. Nah, begitu jangan berarti semua akan jangan. Mau dikasih ini jangan, mau ini jangan, mau ini jangan. Akhirnya dia mencari kesempatan. Tetapi kita tidak harus jangan. Kita harus memberikan pengertian bahwa anak itu berikan pemahaman bahwa kalau tidak boleh, nak, ini bagus enggak? Kalau kita mengambil punya teman, bagus enggak? Boleh enggak? Dosa enggak? Nah, ini harus kita berikan pada anak-anak. Jadi anak-anak responnya seperti apa? Kalau dia merespon, boleh, itu teman saya. Nah, itu adalah perbuatan yang salah. Kalau perbuatan yang salah, kita dosa. Kalau orang dosa kan masuk neraka. Nah, ini untuk pembelajaran agama. Istilahnya pembelajaran agama yang nyata. Tidak usah muluk-muluk pakai hadis dan sebagainya. Jadi istilahnya yang fleksibel, yang simple, yang anak-anak bisa paham. Itu. Sehingga di dalam memotivasi anak itu sesuatu yang simple, yang biasa dilakukan setiap harinya.